Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat sekali hari ini anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Intan minta ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu nasionalisme untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita hari ini. Negeri jiwa raga kami. Anak-anak sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Intan akan mengecek kerapian dari kalian. Mbak Intan lihat dulu. Semuanya berpakaian dengan rapi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Intan absen ya. Agista, Dimas, Dinda, Eka, Sahrul, Wafa. Oke, sudah. Nah, anak-anak, sekarang kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 28 Oktober. Kira-kira hari ini hari apa ya? Hari Sumpah Pemuda, ya? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa, Cak? Struktur dan kebahasaan dari teks berita. Masih ingat strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Dan ketiga, ekor berita. Nah, karena kalian kemarin sudah belajar mengenai struktur dan kebahasaan berita, hari ini kita akan belajar tentang bab menyajikan teks berita, ya. Tujuan kita belajar hari ini yaitu apa? Agar kalian apa? Bisa menulis teks berita, ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Siap. Oke. Ada yang pernah menulis atau membuat teks berita? Belum? Pernah? Belum pernah. Ya. Kalian kemarin belajar mengenai apa saja? Unsur-unsur berita sudah apa belum? Sudah. Kemudian struktur dan kebahasaan sudah apa belum? Sudah. Nah, sekarang kita apa? Belajar mengenai menyajikan teks berita, ya. Oke. Jadi, apa saja kira-kira dalam menulis teks berita? Oke, langkah-langkah menulis teks berita. Leh, Bintan minta bacakan, Leh. Langkah menulis teks berita. Leh, Bintan minta bacakan, Leh. 1. Menemukan inti informasi. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat berikut. A. Faktual, yaitu informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Yang pertama, menentukan inti informasi. Yang pertama ada faktual, ya. Faktual berarti apa? Beritanya harus berdasarkan fakta. Kemudian aktual, informasi apa? Yang berita yang hangat, ya, yang hangat dan sedang apa? Dibicarakan. Kemudian ada fungsional, yaitu apa? Bermanfaat bagi apa? Masyarakat luas. Oke. Kemudian yang langkah yang kedua, mencari sumber informasi. Nah, ini adalah langkah ke-6. Apa, Le? Langkah ke-6, Le?
Mengembangkan kerangka. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkannya menjadi tulisan yang utuh. Menentukan judul berita. Judul adalah bagian yang sangat penting dari teks berita. Oke, persyaratannya apa saja, Dok? Bacakan, Dok. Terminkan isi cerita, menarik pembaca, D bermakna tunggal, tidak ambigu atau membingungkan. Oke, Bu Intan ulangi ya. Langkah-langkah menulis berita. Yang pertama yaitu menentukan inti informasi, ya. Kemudian mencari sumber informasi, ya. Kemudian apa lagi? Mencatat hal-hal penting, 5W plus 1H. Kemudian setelah mencatat hal-hal penting, kira-kira apa lagi? Menyusun kerangka. Kemudian setelah kerangka disusun, apa lagi? Mengembangkan kerangka. Kemudian apa? Menentukan judul berita, ya. Kemudian, nah ini contoh langkah menulis berita, Leh. Bacakan, Leh. Peristiwa yang akan dijadikan berita adalah kegiatan hari ulang tahun SMP Negeri 5 Bulan Rabu yang ke-66. 2. Pengumpulan informasi. Penulis melakukan observasi terhadap kegiatan yang diamati. Oke, yang pertama yaitu apa? Menentukan peristiwa. Di sini ada contoh peristiwa apa yang akan dijadikan berita. Misalkan apa? Kegiatan hari ulang tahun SMP Negeri 5 Ponorogo yang ke-66. Kemudian setelah kalian menentukan peristiwa apa yang ingin kalian buat berita, kalian mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi tentang apa? Ya tentang ini, ya, kegiatan ini. Kemudian setelah kalian mengumpulkan informasi, kalian apa? Mencatat hal-hal penting. Cakup apa kira-kira? Unsur 5W plus 1H, ya. Oke. Kemudian kalian baru setelah menuliskan unsur-unsur berita, kalian menuliskan judul, ya. Kalian menuliskan judul berita. Kemudian setelah menuliskan judul, kalian baru menuliskan apa? Kepala berita. Berita biasanya ditulis Oke, kemudian yang ketujuh menulis ekor berita. Dok, kamu Dok, bacakan Dok, yang keras Dok, suaranya Dok. Tulis ekor berita. Ekor berita berisi informasi tambahan yang dirasa kurang penting, yaitu sebagai berikut. Ia berharap keunggulan ini bisa menginspirasi sekolah lain di kota Real. Oke, sudah. Sekarang kita menyunting berita. Nah, kira-kira dari contoh berita ini mana yang salah ya? Mana yang salah? Ini ya? Ya, ini harusnya apa? Besar. Oke, pintar. Skenario pembelajaran kita hari ini yaitu Bu Intan minta kalian berkelompok dengan masing-masing anggota 4-5 orang. Untuk kelompok Bu Intan bagikan LKPD seperti ini ya. LKPD nanti di sini silakan kalian isi ya. Isi ya. Paham? Paham. Satu kelompok satu. Dibuka LKPD 4. LKPD 4 di sini rancanglah informasi dari hasil wawancara yang kalian dapat. Kemudian apa? Nanti silakan dicari unsur 5W plus 1H-nya. Ada di LKPD 5 ya. Setelah itu, setelah kalian mengembangkan berdasarkan unsur-unsur dari berita, silakan apa?
ditulis menjadi berita yang utuh. Dengan apa? Memperhatikan struktur dan kebahasaan dari apa? Berita. Strukturnya ada berapa, Cah? Strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita berisi apa? Kepala berita berisi informasi awal. Loh, masa lupa? Berisi informasi awal. Menyangkut apa? 5W plus 1H. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua, tubuh berita. Apa kira-kira tubuh berita? Hah? Isi atau informasi? Kemudian yang terakhir, ekor berita. Ekor berita berisi apa kira-kira, Cah? Kesimpulan. Ada yang kurang jelas? Tidak. Oke. Sekarang silakan dikerjakan LKPD 4. Silakan mencari informasi tambahan melalui internet. Data yang kalian butuhkan ya. Ayo silakan dibuka HP-nya, boleh dibuka HP-nya. Belanja informasi. Silakan melihat data temannya biar kaya kalian datanya ya. Kelompok 2 boleh ke kelompok 3 atau kelompok yang sana boleh. Silakan ayo. Oke, sudah, silakan kelompok 2 maju untuk membacakan beritanya. Sekolah SMP Ma'arif 08 NU di Desa Kepel Ampel, Kecamatan Nuruhan telah mengadakan upacara bendera merah putih secara rutin di halaman SMP Ma'arif 08. Hari pertama sekolah dalam berbagai aktivitas dari orang-orang di Indonesia. Memperingati Hari Nabi Muhammad dan Hari Santri. Acara Maulid Nabi diperingati oleh masyarakat Ampel. Acara tersebut sangat ramai karena dikunjungi oleh masyarakat Ampel dan sekitarnya dan diadakan di Balai Desa Ampel. Oke, silakan kasih aplaus buat kelompok 4. Oke, sudah semua ya, sudah tampil semua ya. Oke, hari ini kita belajar apa saja, Cah? Menyajikan berita. Hari ini kita belajar menyajikan berita, baik tulis dan lisan. Tulisnya apa? Kalian sudah apa? Bisa apa? Membuat sebuah teks berita. Kemudian kalian juga apa? Bisa apa? Membacakan berita. Ya. Bintan mau tahu dulu. Yuriski, struktur teks berita ada berapa, Le? Ada 3. Apa saja? Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Pintar, tepuk tangan buat Yuriski. Oke. Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini.